Selanjutnya adalah pemasangan tas. Bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak D, hari ini Rabu tanggal 11 Mei tahun 2020, Kepala Badan Pusat Statistik, BPS, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Insinyur Budiriyanto MAP membuka kegiatan pelatihan petugas long form sensus penduduk 2020 gelombang kedua yang akan dimulai tanggal 11 hingga tanggal 14 Mei tahun 2022 bertempat di Hotel The Zuri Batu Raja. Sensus penduduk 2020, SP2020, adalah sensus penduduk ke-7 di Indonesia pasca kemerdekaan di tahun 1945. Sensus penduduk merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik dan sejalan dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kegiatan SP 2020 bertujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan strategis dan terkini sebagai ikhtiar untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia. Rangkaian kegiatan SP 2020 terbagi ke dalam dua tahapan, yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan kuesioner sederhana, short form, pada tahun 2020 dan kemudian dilanjutkan dengan pendataan menggunakan kuesioner yang lebih rinci, long form, melalui kegiatan sensus sampel pada tahun 2022. Output dari tahapan di tahun 2020 adalah jumlah penduduk Indonesia yang dirinci ke dalam beberapa variabel. Sementara itu, data-data terkait parameter demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi serta informasi penting lainnya guna menghasilkan indikator Sustainable Development Goals, SDGs, dan RPJMN bidang kependudukan akan diperoleh melalui pendataan sensus sampel di tahun 2022. Kegiatan sensus sampel SP 2020 ini selanjutnya disebut sebagai kegiatan pendataan long form SP 2020. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik, BPS, diamanatkan untuk melaksanakan sensus penduduk sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun. Dalam perjalanannya, sensus penduduk di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali sejak Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Kekuatan data sensus penduduk terletak pada kemampuannya menyediakan statistik dasar secara komprehensif dengan beragam kompleksitas perubahannya sampai wilayah.
administratif terkecil. Data sensus penduduk juga bermanfaat sebagai dasar menghitung parameter-parameter kependudukan, pembentukan kerangka sampel, dan penyusunan proyeksi penduduk. Selanjutnya, data SP 2020 juga sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sensus penduduk 2020 merupakan upaya Indonesia untuk menuju satu data kependudukan. Pelaksanaan SP 2020 beralih menggunakan metode kombinasi melalui pemanfaatan data administrasi kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai data dasar dalam pelaksanaan SP 2020. Pada kesempatan ini Kepala BPS Kabupaten Oku Insinyur Budi Rianto MAP berharap para petugas lapangan dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Kegiatan lapangan pendataan long form SP 2020 dilakukan pada tanggal 15 Mei hingga tanggal 30 Juni. Kegiatan tersebut diawali dengan pemutakhiran rumah tangga dan pemilihan sampel diikuti dengan pendataan rumah tangga terpilih di seluruh wilayah sampel yang tersebar di Indonesia. Fokus untuk pendataan SP 2020 lanjutan ini, long komen mulai 15 Mei sampai 30 Juni. Setelah itu tidak ada lagi SP lapangan karena ada sudah masuk Kodes. Potensi desa Juli ya, teman-teman. Jangan-jangan sebagian dari sini ada ikut lagi nanti. Jadi tidak ada lagi hutang kegiatan di bulan Juni. Semua sudah harus tuntas di 30 Juni. 1 Juli sudah sibuk dengan potensi desa dan beberapa kegiatan lain yang sebenarnya rutin di BPS, teman-teman ya. Nah kemudian ada laporan. Jangan-jangan provinsi akan membuat aplikasi untuk laporan untuk memantau sistem kegiatan PCL. Bahkan per blok per orang ketahuan nanti siapa yang sudah bergerak, siapa yang belum. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi tadi dikatakan oleh Bu Ami bahwa kita ada yang terbaik. Semua ini adalah kita yang terbaik. Sangat sulit untuk kami mendeteksi dari ratusan orang itu mungkin inilah yang terbaik. Jadi tolong jaga kepercayaan dari BPS untuk teman-teman semua. Siap ya? Itu saja mungkin Pak Diki, teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan ya. Sekali lagi perbanyak diskusi, jangan lupa buat grup WA-nya, grup WA gabungan ada grup ini seluruh grup. Nanti ada koseka buat grup sendiri, kod 3 buat grup sendiri. Sehingga mudah dalam rangka komunikasi antara kita semua. Bisa saja dalam setiap hari mungkin ada perkembangan-perkembangan yang harus diinformasikan ke teman-teman sekalian dengan grup itu lebih mudah untuk dijalankan. Saja mungkin dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan petugas kelompok SP 2020 gelombang kedua saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba. 1, 2. Untuk Yulia sama Kak Hendy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan mu'afin, mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa husni ghayati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sudah kalau dari sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yo guys, oh, bebas pak. Yo, ngadep sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dah. Ayo Cak. Ayo Cak. Yuk, ngadep sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga.